Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan dilancarkan segala macam aktivitasnya. Dan di sini ada beberapa macam informasi step by step ya berkaitan dengan perkembangan pergerakan Pi Network yang terbaru. Dan tentu saja di sini banyak sekali rekan para pionir semuanya di seluruh dunia yang menantikan Pi Network agar segera melangsungkan fase open mainnet, karena di sini kita sudah mendekati hari Pi yang kedua 28 Juni 2023. Kemudian di sini juga dikutip melalui informasi dari OK News dari berbagai macam sumber-sumber di seluruh dunia yang bersumber daripada Twitter ya. Kemudian di sini juga mengungkapkan informasi yang cukup mantap, menarik dan mengejutkan. Disebutkan di sini ada Justin mengungkap potensi jaringan Pi, yaitu mencari investor yang siap beli Pi dengan harga wajar. Nah, jadi di sini juga dipersiapkan atau sedang mencari para investor-investor ya yang siap untuk membeli koin Pi dengan harga yang wajar. Nah, ini cukup menarik sekali. Dan apakah benar Pi Network akan segera melangsungkan fase open mainnet? Dikutip daripada OK News ya. Nah, di sini untuk jaringan Pi memang telah mencuri perhatian dunia cryptocurrency sebagai proyek yang sangat menjanjikan. Kemudian dengan langkahnya menuju peluncuran open mainnet, jaringan Pi memang memiliki peluang sukses yang sangat besar. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, proyek tersebut perlu menarik para investor yang siap membeli Pi dengan harga yang wajar. Nah, ini sangat masuk akal sekali dan sangat rasional ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat berbagai macam informasi berikutnya. Sejak awal jaringan Pi memang telah berhasil membangun komunitas yang sangat kuat dan bisa menjadi lebih kuat ya dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu, dan sampai saat ini sudah ada sekitar lebih dari 45 juta para pionir. Bahkan juga ada yang menyebut sudah mencapai 50 juta orang atau akun atau para pionir yang tersebar lebih dari 230 negara. Ini memang merupakan salah satu basis komunitas yang terbesar ya dalam dunia cryptocurrency, meskipun untuk Pi Network sendiri belum melangsungkan fase open mainnet. Kemudian di sini untuk basis pengguna yang sangat luas memberikan semacam pijakan yang sangat kokoh bagi jaringan Pi untuk terus tumbuh dan terus berkembang. Namun untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut diperlukan dukungan dari para investor yang memiliki minat dan keyakinan terhadap potensi daripada proyek yang satu ini. Nah, ini juga sangat jelas sekali. Kemudian untuk menarik para investor yang siap membeli koin Pi dengan harga yang wajar memang merupakan langkah penting dalam menjaga nilai dan stabilitas proyek ini. Investor ini tidak hanya mensediakan semacam liquidity ke pasar Bitcoin, tetapi juga akan membantu menciptakan kepercayaan dan stabilitas jangka panjang. Kemudian dalam menemukan investor yang tepat, nah di sini tim di belakang Pi Network atau core team juga perlu mendefinisikan dengan jelas nilai dan manfaat unik apa yang ditawarkan oleh proyek Pi Network ini. Dan di sini juga disebutkan jaringan Pi menawarkan pengguna sehari-hari akses mudah, kemudian promosi inklusi keuangan dengan mensediakan aksesibilitas tanpa batas dan memberikan teknologi terdesentral yang aman dan dapat dipercaya. Namun core team juga harus mengkomunikasikan tantangan dan resiko yang terkait dengan investasi di pasar cryptocurrency. Investor juga harus perlu memahami semacam volatility harga, resiko keamanan dan faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai Pi di pasar atau di bursa. Kemudian untuk mencapai tujuan menarik daripada investor yang siap membeli koin Pi dengan harga yang wajar, jaringan Pi harus terus memperkuat ekosistemnya. Ini melibatkan pengembangan dan peningkatan semacam fitur yang ada, memperluas kasus penggunaan Pi di berbagai sektor, dan juga menjaga keamanan dan skalabilitas jaringan. Intinya di sini memang untuk pihak daripada OK News. Nah, di sini juga sangat mantap dan rasional ya untuk bisa menarik para investor. Tentu di sini core team juga harus menawarkan produk apa yang bisa diunggulkan oleh Pi Network kepada para investor tersebut. Jadi investor juga harus bisa mendapatkan manfaat ketika bergabung dengan proyek ini. Kemudian di sini core team juga harus bisa semacam menjelaskan ya kepada para investor tentang daripada potensi Pi Network di masa yang akan datang. Kemudian di sini ketika memang banyak sekali para investor yang berminat, yang tertarik, tentu bukan tidak mungkin akan banyak sekali investor-investor yang masuk dan akan memiliki semacam pembiayaan yang sangat besar, dan itu juga bisa berpotensi memiliki atau menaikkan liquidity ya atau likuiditas daripada proyek Pi Network atau Bitcoin.
Dan untuk masalah liquidity itu berkaitan dengan memudahkan kita untuk pencairan atau liquid atau untuk withdrawal. Nah, jadi semakin banyak investor-investor yang tertarik ya, yang memiliki modal besar, tentu di situ juga sangat memberikan keuntungan untuk para investor ataupun para pionir-pionir semuanya yang ingin melakukan penarikan atau withdraw ketika nanti sudah open minded. Kemudian selain itu penting bagi core team untuk membangun dan menjaga hubungan yang kuat dengan para komunitas mereka. Komunitas yang aktif dan bersemangat merupakan aset yang sangat berharga dan menarik para investor ya. Kemudian di sini untuk komunikasi terbuka, partisipasi dalam acara komunitas dan memberikan kesempatan bagi para pengguna untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan merupakan langkah penting dalam menjaga keterlibatan dan kepercayaan para komunitas. Kemudian di sini juga disebutkan jaringan P juga harus perlu ya mensediakan semacam kampanye, bukan kampanye pilpres ya. Nah, di sini kampanye itu adalah iklan, atau di sini ya juga harus mengiklankan atau berkampanye pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang proyek ini melalui pemasaran yang tepat. Core team jaringan P dapat menonjolkan nilai dan manfaat proyek ini serta menarik perhatian para calon investor. Kemudian dalam mencari investor, P Network juga harus menjaga integritas dan transparansi. Core team juga harus memberikan informasi yang jujur diandalkan dan tentang kemajuan proyek-proyeknya. Kemudian juga ada keuangan rencana masa depan. Investor akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi jika mereka yakin dengan integritas tim dan potensi proyek jangka panjang. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan dan rupanya di sini ya setara ya rekan-rekan, atau bisa dikatakan admin di sini ya, walaupun masih belum membaca tentang ini ya. Ternyata di sini ya sama saja, intinya adalah untuk daripada pihak core team tentu tidak harus diajari ya, dan core team sendiri pasti sudah paham, sudah lebih pandai, sudah lebih berpikir 10, 100 atau beberapa ribu kali lipat atau beberapa ratus langkah lebih maju dari orang-orang awam ya, karena di situ memang core team atau Dr. Nicholas memiliki kecerdasan di atas rata-rata, terutama dalam menganalisa dunia blockchain, keuangan, dan lain-lain. Kemudian di sini untuk core team sendiri memang masih belum melangsungkan fase open minded dan masih fokus di dalam negerinya atau fokus dalam mengembangkan ekologi proyek blockchainnya. Jadi sebelum benar-benar matang sampai umep atau sampai benar-benar matang ya, sampai bisa dinikmati ya masih belum ditekan tombol open mindednya. Nah, mungkin seperti itu konsepnya, karena di sini P Network itu seharusnya tidak memiliki semacam kesalahan atau tidak harus melakukan maintenance ya ketika nanti sudah melangsungkan fase open minded. Nah, mungkin adalah kematangan tersebut yang akan dicapai atau ingin dicapai oleh Dr. Nicholas. Kalau kita lihat dari sinyal-sinyal yang sudah ada, nah mungkin ya seperti itu ya. Kemudian di sini rupanya untuk pihak OK News memang bisa dikatakan ya bisa sedikit memberikan informasi yang cukup menarik sekali ya berkaitan dengan proyek blockchain, yang mana di sini juga harus membutuhkan semacam investor. Dan ketika memang ada investor yang tertarik berminat atau setidaknya core team itu menggandeng para investor yang masuk, tentu saja di situ akan bisa meningkatkan pendanaan daripada proyek ini ya, atau proyek P Network, dan juga bisa meningkatkan semacam trust, kepercayaan publik atau kepercayaan para pionir-pionirnya bahwa proyek ini benar-benar terus jalan dan terus berkembang dan memiliki aset nilai atau harga yang jelas ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini tentang terkait daripada potensi jaringan P mencari investor siap membeli dengan harga yang wajar ya. Nah, di sini rupanya disampaikan oleh saluran Twitter atas nama Christoph Jering ya, atau Christopher Jing. Nah, di sini memang salah satu para pionir atau orang yang sangat kritis sekali dalam menanggapi proyek P Network, yaitu Christopher Jing. Nah, ada Jingnya ya. Jika Anda ingin P diluncurkan secara menguntungkan di mainnet, harap lakukan suatu hal ini. Pergi mencari investor nyata dan lihat siapa yang bersedia membayar harga yang tinggi. Sejauh ini P telah diproduksi secara gratis dan masif, tetapi tampaknya tidak ada yang mau membelinya bahkan dengan harga $1 saja secara pribadi ya. Nah, ini memang salah satu perkataan yang bisa dikatakan yang mengkritisi tapi ya cukup jelas. Dan jadi di sini apa yang disampaikan oleh Christopher Jing ya bisa dikatakan logis ya kan. Tetapi di sini untuk core team saya rasa tidak perlu diajari untuk mencari investor ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, mengingat di sini Christopher Jing memang bisa dikatakan sangat kritis sekali
Dan rekan-rekan juga bisa melihat Twitter resmi daripada Christopher Jing di sini ya, atas nama Golden Channel. Nah, di sini sudah diikuti 23.000 checklist warna biru berkaitan dengan Pi Network ya. Kemudian di sini kalau kita lihat berbagai macam ulasan atau informasi demi informasi yang disampaikan oleh Christopher Jing. Nah, di sini juga cukup mantap ya. Nah, di sini juga ada mainnet launch dan lain-lain. Kemudian yang tidak kalah mantap dan tidak kalah menarik daripada Christopher Jing, satu hari yang lalu juga memberikan semacam informasi tweetan ya. Nah, di sini juga menyebutkan atau di sini juga ada semacam sesi video yang memperlihatkan ada manusia hebat dan normal, yaitu adalah Elon Musk. Nah, di sini ada Elon Musk, dan ketika dunia kripto atau orang-orang semuanya atau kita para pionir-pionir semuanya yang sudah paham tentang dunia cryptocurrency tentu sangat kenal dengan Elon Musk yang memiliki harta yang tidak terbatas ya. Bahkan pada beberapa tahun yang lalu ditaksir untuk harta kekayaannya itu menembus 4.000 triliun dalam bentuk rupiah ya. Ini sangat banyak sekali hartanya. Kemudian di sini juga beliau berinvestasi membeli Twitter dengan harga ya ratusan triliun, kemudian juga banyak sekali. Dan beliau juga termasuk salah satu investor ya, jadi bukan hanya memiliki semacam usaha sendiri tapi juga terlibat aktif dalam investor, kemudian juga terlibat dalam dunia cryptocurrency. Jadi mengembangkan sayapnya dengan sangat cepat dan sangat luas sekali, dan memang merupakan orang warga negara Amerika. Kemudian di sini untuk Elon Musk memang terinspirasi daripada sosok yang sangat cerdas di dunia, bahkan sangat tercerdas ya, atau tercerdas di dunia. Lebih hebat, lebih cerdas daripada Albert Einstein, yaitu adalah Nikola Tesla. Nah, mungkin sekian dulu konten dari saya agar tidak melebar kemana-mana. Karena di sini Elon Musk juga sedang, nah di sini iklan Kopiko ya. Nah, di sini juga tidak lupa mengemut permen Kopiko. Jadi agar tidak melebar kemana-mana ya, kita harus ngopi dulu ya. Dan saya rasa sekian dulu konten dari saya. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.